Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat sekarang ini kita semua tetap dalam keadaan Islam wal iman dan sehat wal afiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua umur yang barakah, rizki yang barakah, dan anak keturunan yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari kejahiliaan menuju alam keislaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang saya hormati, sebagai seorang hamba di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita semua mempunyai hajat atau keinginan-keinginan yang ingin kita capai, atau kita menginginkan solusi dari segala permasalahan hidup. Maka dari itu, selain kita berusaha untuk mewujudkannya, juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongannya agar hajat atau keinginan tersebut dapat terwujud. Saudara seiman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 macam waktu yang istijabah untuk berdoa. Sebenarnya waktu yang istijabah untuk berdoa sebenarnya ada banyak, dan yang akan saya sampaikan pada saat sekarang ini 5 di antaranya. Pertama, waktu yang istijabah untuk berdoa adalah di sepertiga malam. Di sepertiga malam termasuk waktu yang istijabah, karena pada saat sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit dunia seraya berfirman, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta akan aku berikan, dan siapa yang memohon ampunan maka akan aku ampuni. Jadi di sepertiga malam termasuk waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa. Maka berdoalah pada saat sepertiga malam. Saudara seiman yang saya hormati, waktu yang istijabah untuk berdoa yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Waktu di antara azan dan iqamah itu termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la turaddu du'a'u bainal azani wal iqamati. Artinya, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Jadi
waktu di antara azan dan iqamah dipersilahkan untuk berdoa, karena pada saat itu termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Saudara seiman yang saya hormati, yang ketiga, waktu yang istijabah untuk berdoa yang ketiga adalah di saat turun hujan. Jadi di saat turun hujan itu termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a'u indan nida'ih wa tahtal matarih." Artinya, dua waktu yang tidak tertolak doa pada saat itu, yaitu selepas azan dan di saat turun hujan. Jadi di saat turun hujan termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi saat turun hujan itu disarankan untuk berdoa karena pada saat itu termasuk waktu yang istijabah. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, waktu yang istijabah untuk berdoa yang keempat adalah di saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih utama atau lebih baik dari 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar turunnya di saat bulan Ramadan, yang mana saat bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang istimewa, di mana pada saat bulan Ramadan tersebut semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berdoa dikabulkan, dan yang meminta ampunan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk istimewanya bulan Ramadan. Maka berdoa di saat malam Lailatul Qadar termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Saudara seiman yang saya hormati, waktu yang istijabah yang kelima adalah di saat hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat itu kaum muslim disarankan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslim yang sedang menjalankan ibadah haji atau muslim yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, sama-sama disarankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat hari Arafah termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairud du'aih du'a'u yawma arafatih. Artinya, sebaik-baiknya doa adalah doa pada saat hari Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Saudara seiman yang saya hormati, jadi pada saat hari Arafah disarankan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Saudara seiman yang saya hormati, kesimpulannya adalah yang saya sampaikan, waktu yang istijabah untuk berdoa yang pertama adalah di sepertiga malam. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Yang ketiga adalah di saat turun hujan. Yang keempat di saat malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir di saat hari Arafah. Wallahu a'lam. Saudara seiman yang saya hormati, jika video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya. Wa akhiran, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.